Oke, kita ketemu lagi bersama Kak Udin, Sapudin Itur, kembali akan mendongeng Anggi Putra Pelangi. Ya, Anggi Putra Pelangi tinggal di atas pelangi. Sekali-sekali dia pindah-pindah kemana-mana, dan kadang-kadang dia berada di atas awan, tinggal di awan, tidur di awan, menikmati indahnya dan putihnya awan kemauan itu. Tetapi ketika kita saat tertentu, Anggi juga sekali-sekali dia turun ke bumi, melihat langsung keindahan alam di atas bumi. Tapi dia jarang sekali langsung turun ke tanah. Dia terbang, melayang-layang, kadang-kadang singgah di tempat-tempat yang tinggi. Nah, saat ini Anggi Putra Pelangi sedang berada di pelangi, kemudian dia turun, terbang. Kemudian hampir-hampir dia terbang, melayang-layang di atas pohon-pohon tinggi, di pegunungan-pegunungan kars yang tinggi. Dia terbang, naik turun, mengikuti alur gunung-gunung dan pohon-pohon yang tinggi. Pohon-pohon itu berbunga, ada yang berwarna merah, pohon tinggi, pohon raksasa yang sangat besar, ada yang berbunga putih, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna merah muda, dan macam-macam. Kuning juga ada. Akhirnya kalau terlihat dari atas, ketika angin naik lebih tinggi ke atas, mendekati awan, terlihatlah bumi, hutan belantara itu ketika dia berbunga dan berkembang gitu kan, seperti kecoklatan. Daun-daunnya hijau, merata hijau, kemudian tersapu sedikit awan di atas pohon-pohon itu, kemudian ada bunga merah, kuning, hijau, bunga putih dan sebagainya. Akhirnya seperti coklat-coklatan, brown, ya seperti itu. Terlihat dari jauh. Kemudian dia mendekat, semakin turun, mendekat persis dekat dengan atas puncak-puncak pohon itu. Nah, dari sana ia melihat, wow, ternyata ada yang berbuah. Ada berbuah berduri-duri seperti durian, warnanya kemerah-merahan. Ya, itu yang dikenal dengan namanya lahung. Kemudian ada lagi yang pohon tinggi, warnanya hijau, gitu, namanya karatungan. Berduri-duri tajam, lebih tajam daripada duri-durian. Lebih lancip, lebih tajam. Kemudian dia terbang lagi, wah, bertemu ada sebuah pohon yang tinggi, besar sekali begitu. Kemudian buahnya lucu, buahnya hinggap di batang-batangnya, kemudian hinggap di atas di dahan-dahannya begitu. Nah, itu kata orang Brau atau orang Banjar juga menyebutnya buah tiwadak atau cempedak gitu ya, buah cempedak. Isinya dia bentuknya seperti nangka, tapi lebih kecil, memanjang begitu, panjang, tapi besar-besar begini saja, memanjang. Lalu kalau membukanya dibelah saja begitu bagian depan, lalu dibuka, kerak, sudah langsung kelihatan isinya. Seperti nangka, tapi beda. Dia buahnya bundar-bundar sebesar-besar begini gitu kan. Nah, diambil lalu dimakan. Wow, nikmat sekali. Dan ternyata kandungannya pun luar biasa. Ada vitamin C-nya yang luar biasa. Lalu tidak lama dia bertemu lagi dengan pohon yang berbeda. Ya, ada yang berbuah kecil-kecil di pucuknya begitu. Pohonnya juga besar, rimbun, berwarna hijau. Buahnya juga warnanya hijau-hijau. Kecil-kecil seperti buah duku, sama dengan buah duku, tapi kulitnya berpentol-pentol begitu, seperti bendol-bendolan begitu ya, bendol-bendol gitu ya. Disebut orang dengan buah mata kucing gitu. Banyak lagi buah-buah lain seperti buah keledang. Nah, buah keledang itu kalau masih kecil, masih muda, warnanya hijau, tapi nanti kalau sudah
wah apa sudah besar, dia akan berwarna seperti kuning begitu, kuning-kuningan. Kuning dan ketika dibelah, dibuka begitu, isinya melekat di di bonggolnya semua. Jadi tinggal kita tenteng begitu, kita ambil buahnya, isinya satu-satu, makan. Agak keasam-asaman, manis, manis, enak dan nyaman. Berbiji juga gitu ya. Enak sekali. Kemudian ketemu lagi buah ketapi. Nah, itu juga pohonnya besar. Rasanya asam, tapi pembukaannya agak-agak sulit, memang agak keras dia begitu ya. Itu macam-macam buah-buahan yang dia temukan. Selain keledang, cempedak, ada buah tarap. Nah, buah tarap ini lebih unik, hampir mirip seperti keledang, tapi daunnya lebih besar dan daunnya berbentuk indah, begitu besar daunnya. Seperti buah gori kata orang Jawa, pohon gori ya. Kalau ditanam di buah sayuran-sayuran itu. Ya, buah itu waktu masih muda, seperti ada keputih-putihan, gitu kan? Ternyata bulu-bulu buah itu. Nah, kemudian begitu dia sudah semakin tua, warna hijau, bulu-bulu yang tadi keputih-putihan hilang. Kemudian setelah dia mulai tua, gitu ya, agak berubah warna sedikit dan berbau menyengat di hidung gitu. Buahnya begitu dibuka hampir seperti buah keledang juga, buka nanti tertinggal isinya di bonggolnya, tapi warnanya warna putih. Aduh, kalau rasanya sulit dibayangkan gitu ya. Tidak juga seperti keledang, tidak juga seperti cempedak, tidak juga seperti lay, tapi unik memang. Ada aroma-aroma yang menusuk di hidung gitu kalau kita waktu kita mendekatkan ke sini mau makan. Wah, itulah. Nah, apakah Anggi Putra Pelangi juga ingin menikmati buah-buahan itu? Ya, dia sering menikmati buah-buahan. Tapi yang kata Anggi dia yang paling suka adalah buah lay, karena memang nyaman. Warnanya kalau sudah masak, buahnya warna kuning, berduri persis seperti durian, tetapi dia helat-helatnya itu kelihatan berbonggol-bonggol gitu, berapa helat begitu ya. Nah, kemudian kalau dibelah akan terbelah sama dengan durian lah, di antara seratnya itu terbuka, warnanya kuning gitu. Dan kalau dimakan nikmat sekali gitu. Kemudian sebagian warna kuningnya akan melengket di gigi gitu. Iya, tapi itulah keunikan buah yang luar biasa yang kebanyakan ada di Kalimantan, di Borneo. Tapi tidak kalah juga ada rotan loh adik-adik. Rotan itu kan menjalar tinggi. Kadang-kadang rotan juga ada buahnya. Ya, buahnya. Tapi hati-hati, durinya banyak sekali. Buahnya agak keasam-asaman, ada sedikit manis, masam gitu. Kecutnya lebih banyak, manisnya ada terasa gitu. Buka kerak gitu dimakan. Berair. Tapi ada bijinya juga gitu. Wah, bukan main. Ya. Kemudian Anggi terbang terus mendekati Kars, pegunungan Kars yang ada di Borneo, yang ada membatasi antara Berau dan Kutai Timur. Di sana pegunungan Kars yang sangat panjang, dari jauh di hulu sana, di hulu Merabu, di hulu sungai, sampai menyisir, melewati Suaran, melewati sampai ke Tanjung Mangkaliat. Tanjung Mangkaliat sangat terkenal di Borneo karena dia menghadap ke Laut Sulawesi, dan itu di sana ada lampu suar atau lampu rambu-rambu laut di Tanjung Mangkaliat. Jadi kalau orang-orang naik kapal biasanya itulah yang akan dituju, kemudian baru mengarah kemana dia akan berangkat pagi. Anggi Putra Pelangi masih menikmati terbang terus. Nah, dia akan mencoba-coba turun ke situ di antara pegunungan Kars. Di atasnya ada yang rata dan bersih. Kemudian Anggi pelan-pelan turun ke sana. Wow, Anggi menikmati keindahan alam dari puncak bukit yang sangat tinggi, yang ketinggiannya mungkin sampai mencapai 2000 meter dari dasar laut gitu. Kemudian dia menikmati di sana sambil santai. Nah, sambil duduk, lalu dia
berpejam mata setelah melihat, dia nikmati benar-benar, wow, ternyata keindahan alam selain di atas langit, selain di pelangi, selain di atas awan, aku juga bisa menikmati keindahan yang langsung berada di atas bumi. Tidak lagi aku lihat dari atas awan, di atas bumi. Ya, lihat. Kemudian begitu dia buka mata, dia lihat ke bawah. Wow, karena tingginya gunung, awan gemawan ada di bawah. Angin juga bingung kenapa awan itu di bawah. Padahal aku sering berada di awan-awan, tapi awan tidak berada di bawah seperti ini. Ini terlihat nyata. Ya, wow, awan-awan itu seperti itu. Berterbangan di bawah angin, terbang ke sana kemari, begitu awan, tumpukan awan yang sangat besar, dan sebagian pinggir-pinggirnya agak menipis, di tengahnya agak menebal, putihnya semakin tebal gitu kan, ada sebagian yang agak kehitam-hitaman di dalamnya, terbang melintasi angin, terbang lagi 10-20 melintasi angin, kemudian terbang lagi, ada 1, 2, 3 terbang melintasi angin. Wow, kata angin, inikah keindahan alam itu? Apakah nama negeri ini? Oh ya, ternyata ini adalah negeri Berau. Negeri Berau yang hebat. Kemudian ini pegunungan di mana ini? Wow, ini pegunungan di sekitar desa Merabu dan Mapulu. Indah sekali. Kemudian yang jauh non di sana itu, wow, itu daerah pegunungan, daerah Suaran, juga pegunungan Kars yang sangat tinggi-tinggi. Coba angin terbang ke atas, naik, wow, kira-kira sejurus mata memandang yang begitu jauhnya terlihat sekilas lautan. Wow, iya itu berarti daerah Tanjung Makalyat, dan itu daerah Teluk Sumbang, itu daerah hidup-hidup yang lautnya biru ranau-ranau itu, tapi terlapis oleh awan. Wah ya, saat tiba-tiba seperti itu, angin asik mendengarkan suara teriakan. Tolong, tolong, tolong. Terus teriakan, angin kaget. Suara siapa yang ingin meminta tolong itu? Di manakah suara itu sumbernya? Dia coba dengarkan lagi. Wow, ternyata di bawah, jauh di bawah sana, ada sungai kecil. Di bawah sana ada sungai kecil. Suara itu datang dari sana. Orang minta tolong, aku harus segera menolongnya. Lalu angin pun berangkat ke sana, terbang, turun. Kemudian sudah mendekati sungai, angin perlahan-lahan terbangnya sambil mencari-cari di mana suara tolong, minta tolong itu. Kemudian terdengar lagi, tolong, tolong, tolong. Teriakan orang meminta tolong, memekik-mekik minta tolong. Ternyata ada segerombolan manusia aneh, gitu kan, manusia kuno yang masih berpakaian seadanya, sebagian lagi berpakaian kulit, itu menangkap seorang wanita. Oh, ada apa ini? Apakah mau diperkosa? Oh, tidak juga, tapi ada apa? Oh, ternyata perebutan kaum perempuan di antara dua kelompok. Jadi mereka memperebutkan perempuan yang lebih cantik di antara mereka. Rupa-rupanya masing-masing suku, kelompok suku Dayak yang ada di dalam itu, di pegunungan Kars itu, ingin memperebutkan wanita cantik sebagai pasangan mereka. Akhirnya angin turun, mereka pun semua kaget. Ada apa ini? Tetapi wanita itu masih dipegang oleh segerombolan orang yang ingin merampas wanita itu, ingin membawa. Lalu angin dengan berbahasa isyarat kepada orang-orang Dayak yang masih kuno dan masih primitif itu, masih berpakaian seadanya. Sebagian ada yang pegang sumpit, dan ada sebagian lagi pegang mandau, dan ada lagi yang pegang macam sejenis kapak atau beliung gitu. Ini kalau hati-hati, bisa-bisa dia serangnya aku ini, gitu kan. Apa yang terjadi? Begitu angin ingin meminta melerai, ayo, sudah, itu sini. Maksudnya si wanita itu berikan ke dia dan mereka pergi semuanya. Ternyata yang kelompok yang menangkan perebutan wanita itu tidak mau melepaskan wanita itu.
Wanita berteriak, tolong, 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 begitu kan. Akhirnya apa? Angi pun tidak sabar lagi karena melihat wanita itu seperti mau ditarik-tarik dan apa ditarik sana, tarik sana seperti menarik-narik binatang begitu kan. Tidak sopan, tidak apa, memegang wanita. Akhirnya Angi pun memukul mereka. Bang, 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 bang. Beberapa orang terpental dari tempatnya. Kemudian yang satu orang masih berusaha memegang wanita itu. Kata Angi, Anya, 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 kata Angi. Akhirnya dengan ketakutan dia bergetar. Sekarang melihat teman-teman sudah terpental semua, akhirnya dilepaskan. Dia serahkan wanita itu dan dia pergi. Kemudian dari kejauhan mereka berkumpul, bermusyawarah sepertinya. Kemudian apa yang terjadi? Angi pun jadinya kaget karena mereka tiba-tiba sekelompok orang yang tadi menjadi pemenang perebut wanita menyembah kepada Angi. Artinya dia mengatakan menyerah dan kemudian tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Dan dia lepaskan wanita itu. Kemudian wanita itu pun tidak nyambung bahasa dengan Angi. Akhirnya apa? Di bahasa di mana tempatmu lah, kira-kira kamu kemana sekarang, pulanglah kamu ke tempatmu. Langsung pergilah si wanita itu lari. Sampai beberapa kali menatap Angi, melihat ke Angi. Dia agak heran dan dia kagum karena ada sosok manusia yang unik, yang aneh, yang berbeda dengan dirinya. Dan kelompok mereka ternyata menolong dia dan menyelamatkan dia dari permasalahan perebutan antara dua kelompok orang-orang Dayak di pegunungan Kars itu. Akhirnya ya kelompok lain pun tiba-tiba kelompok lain yang kalah tidak berani lari terlalu jauh karena khawatir kalau dihajar juga, dikejar oleh Angi Purtapelangi gitu kan. Akhirnya dia pun mendekat dan kemudian menyembah juga bersama-sama. Akhirnya kedua kelompok itu semuanya menghormati Angi Purtapelangi. Kata Angi, kalian jangan ganggu lagi wanita. Kalau kalian mau dengan wanita, peliharalah wanita itu dengan baik-baik dan kawinlah dengan wanita itu baik-baik. Seperti itu supaya jangan merusak alam semesta ini gara-gara kalian. Akhirnya porak-poranda kalian selalu berkelahi dan saling bunuh. Tidak ada untungnya buat kalian. Ingat itu. Kata mereka. Silat. Lalu perintahkan Angi untuk bubar. Pergilah kalian ke tempat kalian langsung. Mereka pun pergi. Yang sebagian lagi menuju ke pinggir sungai dan naik ke perahu. Rupa-rupanya satu rombongan ini pakai perahu. Lalu dia mendayung rame-rame perahu itu mengarah ke hilir sungai. Yang satu kelompok lagi pergi masuk ke hutan dan tidak lama masuk ke dalam gua tempat tinggal mereka di pegunungan Kars yang ada di sekitar Merabu, Mapulu, dan sekira Sangkulirang itu. Demikian ceritanya. Kemudian apa yang terjadi? Angi pun dengan sukacita, dengan gembira karena sudah bisa menolong wanita yang diperebutkan, yang berteriak-teriak meminta tolong. Akhirnya wanita sudah diselamatkan. Angi pun kembali terbang dan menikmati alam yang indah di atas hutan Borneo, di atas pegunungan Kars. Begitu dia terbang, dia terkagum-kagum lagi melihat apa yang dia lihat. Pohon-pohon yang ada di sekitar itu, di pinggir-pinggir gunung itu, di tepi-tepi gunung, bahkan di bukit-bukit itu tumbuh dengan kuatnya. Ternyata akar pohon-pohon di pegunungan Kars itu masuk ke dalam lubang-lubang batu, kemudian mengikat sekuat-kuatnya. Akhirnya dengan pohonnya semakin tinggi, di bawah pun mengikat semakin kuat. Artinya pohon-pohon di pegunung Kars itu sebagian tidak tumbuh di atas tanah, adik-adik. Tumbuhnya malah di atas batu, tetapi akarnya menusuk masuk ke dalam lubang-lubang batu. Nah, di dalam lubang-lubang batu itu ada terkumpul air, banyak air gitu. Terkumpul-kumpul di tempat-tempat seperti begitu, seperti mangkok-mangkok banyak air.
akar-akar serabutnya mengisap makanan melalui itu. Wow, itu ternyata kehebatan pohon-pohon besar yang tumbuh di pegunungan. Kars, angin pun segera terbang dan kembali ke atas awan dan kemudian kembali ke pelangi seperti sedia kala. Thank you, selamat, terima kasih.